Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kawan-kawan semuanya di mana saja berada. Semoga semuanya baik-baik saja. Kawan-kawan, kali ini kita kedatangan satu lagi bintang tamu spesial bagi saya. Senior di dunia mancing ya, khususnya buat kawan-kawan di Kalbar. Nah, siapa dia? Om, kenalkan diri dong. Halo Sobat Angler. Nama saya Doni Acil. Nama FB itu Doni Acil. Saya kebetulan domisili Pontianak juga. Cuman ya mancing sama seperti yang kawan-kawan lain lah. Sama aja, hobinya apa? Mancing segala jenis. Pokoknya dari mancing dasaran sampai mancing casting. Cuman nggak terlalu seperti kawan-kawan yang lain. Kalau saya mancing lah segala hobinya untuk melepaskan penat, selepas bekerja kan. Jadi itulah mungkin cuman itu. Biasa kita juga eksplornya hanya di sekitaran Pontianak aja. Di sini kawan-kawan, Om Doni Acil ini terkenal dengan spot-spotnya yang potensial. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan mengulik, kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Kenapa saya undang di sini? Karena beliau ini ada yang spesial bagi saya. Kenapa? Nah, salah satu pencetus mancing toman spotnya di air asin. Nah, sedangkan kita kan tahu sendiri nih kawan-kawan, kalau untuk toman-toman atau predator-predator itu, toman itu kan biasanya di freshwater kan, di air yang tawar. Nah, kali ini ada beda. Jadi toman itu bisa hidup beradaptasi di air yang asin, juga bisa juga hidup di air yang tawar juga. Om, sebelum nanti tanya lebih lanjut kan, saya lebih bertanya dulu ya. Asal mulanya Om mengenal dunia mancing nih sejak kapan sih? Baru juga sebetulnya. Mungkin sama yang kawan-kawan lain sih, saya paling baru lah. Karena mancing tuh ibaratnya kita nih kan sibuk kerja lah, nyari kesibukan lain untuk menghilangkan penat tuh. Saya coba di sini Kalimantan Barat ini kan terkenal banyak sungai, Om. Sungainya tuh luas, banyak. Terus ikannya pun melimpah. Iya benar. Jadi dulu tuh awal muasalnya mancing itu saya malah mancing udang. Oh, sama seperti kawan-kawan ya. Karena udang di Kalimantan Barat tuh melimpah. Dulu. Saya nggak tahu sekarang ya, karena sekarang udah agak lama sih nggak mancing udang juga. Jadi tuh segala jenis kayak mancing ikan tuh pakai pelampung tuh. Wah banyak bener itu di Kalimantan Barat nih. Seluruh sungai dan parit-parit tuh semuanya ada isinya dulu. Kebetulan kita kan dulu punya rumah itu ada parit tuh ya Om ya. Jadi saya coba najor itu, rupanya gabusnya besar-besar Om. Dari situ saya kalau di parit aja gabusnya besar-besar, gimana di sungainya? Kan? Itulah. Akhirnya saya kayaknya enak nih. Enak mancing. Hobi mancing nih. Ketagihan jadinya. Betul ketagihan. Iya. Oke. Kalau Om Doni ini memang udah lama juga sih. Termasuk senior saya juga sih di dunia mancing ini. Karena beliau juga selain dapat spotnya toman air asin itu, beliau juga sering mengeksplor spot-spot di air deras. Ya kan? Cuma nanti di air deras nanti ada khusus kawan kita juga Om. Iya betul. Ya kan? Biar lebih seru-seru lagi. Pada saat memancing itu kan dulu ceritanya kan banyak nih spot-spot yang Om Doni jelajahi lah kan, atau mengeksplor kan. Nah, bisa nggak Om jelaskan spot-spot mana saja yang paling berkesan selama Om mancing khususnya di Kalbar inilah. Ya. Dulu awal-awal itu saya tuh eksplornya daerah sini, daerah Batu Ampar itu. Batu Ampar itu kebetulan kita punya alat sendiri, didukung sama mesin 15 PK tuh Om ya. Iya. Dan saya tuh sukanya tempat-tempat yang belum orang mancing. Oh, berarti membuka spot lah ya? Ya, enggak juga buka. Sebetulnya kebetulan juga sih dapat spot kayak toman air asin ini sebetulnya kebetulan. Jadi pada saat saya explore, karena dulu kan hobinya udang, Om. Iya. Saya bawa piranti udang,
coba pakai speed. Dulu perjalanan dari Pontianak itu ke spot itu sekitar 6-7 jam itu. Menggunakan speed. Speed ya. Oke. Kita lewat jalur tikus kan. Sampai di sana rupanya beda gitu. Spot yang kita tuju dengan biasa kita mancing pakai kapal kan. Iya. Beda. Jadi saya banyak nyasar gitu. Akhirnya nanya lah sama nelayan tuh selain tempatnya, bilang, "Pak, di sini kalau mancing udang di mana?" "Oh, di sana." "Bukan di sini. Kalau di sini adanya ikan apa, Pak?" "Oh, di sini banyak," dia bilang. "Ada toman, ada ikan bulan tuh." Ikan bulan tuh tarpun. Iya. Dia bilang ada juga ini apa tenggiri papan, dia bilang. Lumayan juga. Masa satu spot, saya bilang. Iya. Saya bilang, iya benar. Kita kalau najor tuh biasanya mereka nelayan-nelayan itu yang biasa orang cari kayu itu kan makannya pakai tajor dulu untuk mereka kebutuhan sehari-harinya tuh kan. Begitu dapat tuh ya lumayan. Saya bilang, "Coba Pak, bisa lihat dah hasil." Memang besar-besar dulu. Itu toman itu aja ya? Besar-besar ya? Tomannya besar-besar. Kalau dulu itu dia kan najor tuh pakai anak ikan sepat. Ikan sepat, ikan betok tuh awet ya Om. Awet ya. Kalau di sungai itu dia tahan, nggak mati. Walaupun kena air asin. Walaupun kena air asin dia bisa beradaptasi gitu. Jadi itu yang dipakai, bukan pakai lele. Kalau lele itu kadang tuh dia disambar tuh, kalau ditajur tuh mudah lepas, banyak lepasnya ketimbang dapatnya. Dari situ saya pikir kalau memang banyak gimana kita explore lebih lanjut nih, ya kan? Ada kemungkinan nih. Banyak. Nah, itulah awal muasalnya seperti itu karena nyasar tadi itulah tuh. Jadi karena nyasar kita tanya sama nelayan kan? Iya. Mendapat info dari nelayan baru langsung explore. Iya. Juga kan Bang Doni kan juga bertanya-tanya nih, kok bisa ya toman bisa hidup di air asin gitu kan? Kalau menurut pengalaman Om Doni lah ya, menurut pengalaman Om Doni, kalau misalkan toman itu kan hidup di freshwater. Iya, di air tawar dia. Ya kan? Iya. Analisa Om Doni itu apa? Jadi nggak kepikir sebenarnya di situ ada tomannya. Cuman pada saat kita coba kan, itu kan udah masuk tuh, udah masuk ke dalam hutan. Pokoknya dari muara, emang kebetulan spot kita nih berdampingan dengan muara laut. Muara Kubu itu kan. Iya. Jadi sumber air asinnya sebenarnya dari Muara Kubu itu. Cuman kita nggak akan berpikir kalau itu bisa sampai sejauh itu. Karena perjalanan dari muara itu aja sampai ke titik kami ketemu spot itu bisa 4 jam pakai speed itu. Speed 15 kan. Jadi saya pikir udah dia bukan di sungai asal, dia masuk lagi ke batang sungai itu jauh ke dalam. Berarti sampai ke dalam juga masih asin juga airnya tuh. Masih asin karena airnya hijau. Jauh ya. Jadi airnya tuh dulu sebelum banyak terlalu, sekarang kan udah lama juga saya nggak kesana tuh. Air pun udah berubah kayaknya. Itu berubahnya dari apa tuh? Mungkin faktor alam kali ya, hujan. Ini kan hujannya luar biasa nih. Tiap tahun tuh kayaknya makin tahun tuh berubah terus. Kalau dulu spot toman itu bisa dipastikan bulan-bulannya. Bulan berapa? Iya, isinya pun bisa kita pastikan juga nih. Kalau pergi, kita kan biasa pergi 3 hari sampai 4 hari ya. Apalagi waktu explore nih bisa 4 hari lebih ya. Kita bertiga biasa pergi itu nginapnya juga di hutan Om. Nginapnya di hutan sampai 2 malam. Saya perbekalan kita bawa kompor, terus peralatan masak lainnya lah. Ya memang karena basic kita outdoor ya. Basic kita tuh biasa di lapangan, jadi kita bawa persiapannya untuk berapa hari kita akan explore kan. Begitu udah sampai, kemungkinan terburuknya nih kan kalau kita trip jauh seperti ini yang rutenya lewat muara, itu ada kendala Om. Apa kendalanya? Kendalanya kalau pas kita lewat cuaca bagus, gelombang aman, kita bisa lewat situ. Itu bisa cepat, tapi kalau pas kita pulang kondisi cuaca lagi nggak bagus, kita nggak bisa lewat tempat yang asal kita pulang, kita pergi, kita harus cari jalan tikus. Nah, itu seperti itu. Berarti Om selama ini udah memahami bener lah ya jalan-jalan sungai-sungai tikus itu yang pernah dilalui gitu. Kurang lebih lah. Udah paham sekali itu ya. Paham betul sih enggak Om. Cuman kan kita
karena nelayan itulah jadi kita paham. Karena nelayan Karena ya kita paham. ya berbagi informasi itu kita nggak bisa sama orang lain. Oke. Nelayan yang memang mata pencariannya mencari ikan-ikan yang memang ada nilainya. Dulu kan di situ mereka cari itu kan ikan betutu tuh, Om. Dulu Wah, satu itu ampar nilai- itu Nilai waduh, jualnya itu lumayan kan sekali betul. itu. Spot-spotnya tuh nggak berubah di situ-situ ya. Di situ aja. Spotnya Itu tuh baramundinya juga ada kan pasti kan? ada, lengkap di situ. Lengkap. Ada baramundi, cuman mereka kan kalau untuk spot-spot mereka rata-rata baramundi kan untuk kebutuhan hari-hari mereka. Heeh. Jadi kita nggak berani ngacau lah. Ya. Dan mereka pun buat itu apa baramundi bukan memang alamnya ada dia. Cuman dia buat juga Om, buat seperti rebak gitu. Jadi dia Tebangin tebangin pohon, pohon, dibuanglah di. dibuang di situ, di Gitu. titik-titiknya. Jadi kan boleh dikatakan seperti ini ya, seperti apa yang di laut itu? Rumpon, Rumpon. oke seperti itu Iya. untuk mempermudah. Karena teknik yang mereka pakai kan seperti mocer itu apa ya? Kayak kalau kita kan kalau di casing itu ada kayak trolling itu. Trolling. Nah, mereka Yang pakai cer. udang Pakai udang hidup. hidup, dikait dia sambil berkayu tuh, Oh iya. pelan-pelan. Oh, Itu juga ada waktunya. ada musim-musimnya juga ya. Ada musim, ada waktu. Sebenarnya nggak ada musim sih. Cuman ada waktu dia biasa kan nyarinya umpan untuk baramundi itu Mm-mm. jam 11 malam. Oke. Begitu udah dapat, mereka langsung jalan ke spot Om. Sampai kata mereka ya, biasa kita ngobrol itu jam 3 subuh mereka tidur di spot yang mau dituju tuh. Mm-mm. Dia tidur, begitu terang tanah tuh, bahasa kita terang tanah ya. Ya. Apa pas matahari mulai Terbit. tuh, Masih dia tuh gelap-gelapnya itu. masih gelapnya dia mulai kayu. Jadi umpan mereka lemparkan ke belakang tuh sambil mereka Sambil pegang kayu. satu tangannya tuh ngayuh pelan-pelan. Itu nggak lama Itu biasa. trolling tradisional. Nah, gitu. itu nggak lama biasanya. Kalah sama trolling kita yang menggunakan lure-lure itu. Itulah Cepat ya. cepat mereka. Pokoknya berapa kali kayu itu Mm-mm. mereka udah dapat dan ukurannya pun lumayan. Besar-besar berarti Iya. ya. Saya dengar yang paling besar mereka dapat itu 28 kilo. Waduh, Sampai mereka bisa nyekolahkan anaknya sampai kuliah tuh. mata pencariannya Ah. memang di situ. Iya. Ya kan? Nah, ini nih Om, saya ini masih belum memahami lah tentang spesies toman air asin ini kan karena Iya. juga menurut dulu kan sering nih waktu Om, ayo Om pasang gitu emang ajak mancing kan. Betul. Cuman berbenturan sama pekerjaan ini waktu kan. juga Jadi begitu memang. lihat kawan-kawan posting, waduh. Memang benar-benar ini sih keren sih bagi saya kalau toman air asin itu karena aneh ya kan. Iya betul. Nggak tahu juga ya kalau kawan-kawan ada di daerahnya yang seperti daerah yang dikatakan Om Doni, silakan boleh komen di kolom komentar. Iya. Jadi kita saling berbagi Om Iya, ya. iya. Mungkin di daerah-daerah mungkin juga ada ya, cuman mungkin Mungkin karena masih belum diekspos aja. ya mungkin Ya kan? mereka nggak explore Heeh, karena toman itu sebetulnya bisa beradaptasi sih Om. Kita nih ibaratnya untuk explore toman itu kita kan berdasarkan info nelayan tuh Om ya. Ya. Begitu kita paham, oh jadi hutan yang kita masuk itu Oke. dia kan dulu ini udah masuk ke teknik casting Om saya Om. Jadi karena susahnya kita dapat bawa umpan hidup dari sini, kita cari ikan dulu, mancing dasaran dulu, kita tajor dulu Om. Ditajur Biasa dulu. saya untuk dapat tahu spot-spot yang potensial, Ya, yang ikannya banyak dan ukurannya bisa kita pastikan besar. ukuran besar, kita tajor dulu. Kita tajor, begitu udah tajor, oh ada ikannya ini. Berarti betul dia bisa hidup di air asin. Karena apa? Saya minum airnya. Asin. Asin memang. Dan begitu saya sudah ekspor jawabnya, saya ajak beberapa kawan karena kalau namanya kita hobi dan bermain sosial media nih, ya, kita posting tuh kawan, woi ikutlah, Iya. gini. Terus di antar kawan kan banyak yang nggak percaya Om. Iya benar. Walaupun saya waktu ya. pertama kali juga nggak percaya. Masa sih ada toman di air asin kan? Iya. Notabene kan toman hidup di air tawar kan Iya, gitu kan. betul. Saya nggak percaya. Ini paling ini omongan belaka ini kan. Iya. Tapi karena seiring berjalannya waktu
Memang ada ya? Ada memang, benar. Memang ada, memang buktinya itu. Nah, ini menarik nih Om, menarik nih kan bagi saya nih ya. Om kan sering mengeksplor ya di tempat-tempat yang di Taman Daerah situ ya. Nah, Betul. biasanya tuh kalau untuk menggunakan teknik casting, Om itu menggunakan umpan top water atau floating atau tenggelam. Awalnya tenggelam, Om. Ha-ha. Awal masuk, ini kan tempat baru ya, Om. Makanya saya awal tuh kenapa saya harus tajor dulu, karena tuh tempat tuh sunyi benar. Kalau kita bawa, saya pun harus bawa orang tuh harus yang siap, Om. Berarti guide setempat gitu. Enggak, kita bawa kawan-kawan dari Pontianak. Cuman maksudnya kamu biasa nggak masuk hutan? Kedua, biasa nggak kamu nginap di hutan gitu? Karena apa? Saya kalau explore itu nggak bisa sehari 2 hari. Kata dia siap, oh siap. Kalau siap, saya bilang kan, ini kita nginap dan di hutan nih bisa saya pakai bawa umpan-umpan semua saya bawa. Semua bawa. Kayak spinner, pensil apa. Tapi kita coba nggak mau. Jadi dia mau umpan yang tenggelam ke dalam tuh, karena airnya jernih. Jadi kita kalau dari atas tuh mandang dia tuh Kelihatan. bener-bener kelihatan. Dan kalau dulu pada saat dulu saya explore tuh, jadi sarangnya dia itu misal ada pohon tumbang Om ya. Jadi dia tuh mirip kayak seperti baramundi. Iya. Ada di bawahnya dia. Ini kan pohon ranting banyak tuh. Jadi di pohon itu banyak lumut-lumut putih itu. Saya pun nggak tahu karena saya nggak berani juga sih angkat itunya kan. Jadi ada lumut-lumut putih. Nah, kita mainkan di depannya Om. Kalau pakai top water nggak mau dia. Nggak mau awal-awal sekali karena dia tuh mungkin terbiasa sepi kali ya. Iya. Perahu aja nggak ada masuk Om. Gitu. Berarti Boro-boro perahu kita ketemu orang yang nggak ada ya. Jadi pada saat dulu kita explore tuh yang pertama saya siapkan tuh kan mesin saya harus sudah siap. Mesin speed tuh jangan sampai dia mogok. Kedua ya karena mogok kita minta tolong siapa kan? Kita harus kayu kan sampai keluar tuh. Benar-benar. Kan jarak dari spot keluar itu berjam-jam. Kita pakai mesin 15 ya bisa 5 jam. Gila. Apalagi kalau berkayu. Itulah. Jadi kita mesin tuh harus siap. Keduanya perbekalan Om. Harus perbekalan. Dan perlengkapan lainnya lah, perlengkapan safety lainnya lah. Karena kita kan pasti nginapnya di hutan. Pada saat mengeksplor itu ya, ada nggak kendala terburuk yang pernah Om Doni dapatkan? Kendala terburuk atau mungkin ada sesuatu hal yang di luar inilah, di luar akal atau mungkin di luar dari perhitungan kita pada saat mengeksplor. Ada nggak? Pasti ada ya. Namanya kita masuk tempat baru kan. Tempat baru kita kan masuk ke tempat yang belum pernah kita sampai. Ya. Jadi saya jalan kan pakai speed kan. Begitu jalan, posisi itu udah mau malam. Jam 5 itulah sore. Kita kan kebingungan mau nginap. Begitu mau nginap. Jadi saya masuk anak sungai. Itu arahnya agak ke atas. Jadi begitu kita masuk, dari jauh saya lihat ada pondok. Pondok dari jauh kan kita nggak nampak tuh ada orangnya gitu. Begitu kita udah dekat, rupanya ada orangnya. Orang itu mungkin dia lagi ngambil pohon-pohon setempat lah, memang pencari pohon nibung gitu. Jadi kita lewat lah akhirnya kan karena kita kok ada orangnya. Coba lewat saya lewatkan. Saya hitung ada 2 orang. Dia bilang, udahlah kayaknya di atas nggak ada karena kita udah jauh nggak ada pondok lagi. Udah kita coba gimana caranya kita ngomong sama orang itu kita numpang nginap. Jadi saya balik lagi lah. Wah itu jarak speed saya dengan orang itu sekitar 6 meter Om. Dia mengeluarkan parang. Benar orang itu mengeluarkan parang itu kan. Jadi udah siap dia. Jadi saya bilang speed kita kan makin dekat ya kan? Iya. Begitu makin dekat, karena pada saat posisi saya explore itu salah saya tuh saya pakai kemeja lengkap. Kemeja, ya pakai kemeja. Itu petugas. Ya itu. Dikiranya saya ini petugas hitam. Jadi begitu saking udah dekat sama petani tadi, saya bilang, maaf Pak, saya bilang saya ini kesasar, saya bilang. Saya mau nginap, mau pulang, kayaknya bensin saya nggak cukup nih Pak, alasan saya seperti itu. Jadi boleh nggak saya nginap?
abang ini dari mana? Dia bilang, saya dari Pontianak Pak, saya ini mancing kebetulan Pak. Oh, jadi abang ini pemancing, dia bilang. Iya Pak, saya ini pemancing. Barulah cair. Sudah banyak obrolan yang kita obrolkan sama Bapak itu, akhirnya dia mulai cair Om. Oh ya bisa kata dia kan, bisa. Kalau cuma mau nginap bisa Bang. Katanya. Nginap di situ, dia kan berdua Om. Saya pikir abang nih siapa, dia bilang kan, bahasa Pontianaknya. Dia bilang, enggak Pak, saya cuma mancing, cuma kebetulan saya nih mau numpang tidur, cuman saya tengok tadi ke atas nggak ada pondok lagi, yang ada cuma di sini. Iya memang katanya, cuman dia bilang kan kalau mau masak itu ada semua, beras ada. Memang dia tuh di situ biasa sampai 2 bulan Om. Dia cuma nyari pohon nibung tuh, pohon nibung. Tapi dia ada sempat ngomong sama saya, Bang, abang tadi waktu lewat masuk ke sini, ada nengok enggak? Apa tuh? Nengok apa Pak? Saya bilang kan, enggak ada saya nengok. Oh, untunglah, dia bilang. Biasanya, kata dia kan, biasanya kalau orang baru masuk sini, dia pasti akan timbul. Rupanya sungai itu tuh ada penunggang. Buaya itu, buaya muara situ. Buaya muara ya? Cuman dia tuh di situ ya. Memang kalau dilihat dari itunya airnya hijau, benar-benar hijau lah. Dia suka timbul gitu kalau udah sore, karena saya masuknya kan udah sore, jam 5 lewat. Jadi akhirnya saya bisa masuk, ngobrol, bisa masak, ngobrol lah. Di situlah saya banyak dikasih titik-titik spot sama bapak itu. Lah kurang lebih pengalaman yang agak paling berkesan ya, salah satunya. Sebetulnya sih ceritanya agak seram Om, cuman kan kita itu buah daripada explore ya pasti seperti itulah. Iya. Cuman kita yang penting kita masih sopan, masih ada itikat baik, kita pun say hello lah sama orang-orang yang memang awal di tempat itu Om, apalagi tempat baru kita masuk kan. Benar. Itu yang pernah Om Hendrik ngomong tuh, yang penting attitude. Iya, kan? Seperti itu, betul. Kita nggak tahu kendalanya apa ya kan. Iya. Mana kita tahu ya, manusia masih bisa kita lihat. Kalau halus-halus ini yang enggak, apalagi spotnya juga masih boleh dikatakan perawan. Iya. Ya kan? Oke, jadi itu tadi kawan-kawan sesi tanya jawab saya sama Om Doni. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini kita mau lihat video sama foto-foto Om Doni nih. Ada di sini video-video spot teman air asinnya juga ada foto-foto Om Doni. Nanti kita lihat ya, kawan-kawan ya. Oke, langsung saja di sesi video. Oke kawan-kawan, kita akan mereaksi foto-foto Om Doni, video-videonya. Nanti banyak foto-foto yang akan saya keluarkan, video-video yang akan saya keluarkan. Seru-seru nih trip-tripnya. Langsung saja di reaksi video dan reaksi foto. Nah, ini foto zaman kapan ya Om? Kayak orang Jepang loh. Iya, kayak orang Jepang. Parah, jadul bener nih. Itu udah lama tuh. Tapi saya nggak lama juga sih. Mancing castingnya saya belum lama sih. Tapi kok biasa saya lihat macam ini ya, macam si Alam. Itu yang parah dulu tuh. Wah, ini dapat barakuda ya Om ya. Barakuda. Ini spot teman air asin juga nih. Iya. Nah, itulah makanya yang tadi saya bilang, heran juga kan kenapa ada toman yang hidup di air asin. Begitu kita strike barakuda, di situ ada juga toman. Jaraknya tuh nggak jauh Om. Aneh. Kita dapat ikan ini kan, sekitar 6 meter, 7 meter di depan. Kawan tuh strike juga ikan toman, ya kan? Ini pernah kita bahas juga nih kemarin nih. Nah, kawan-kawan yang mungkin ada pengalaman seperti ini, silakan komen di kolom komentar kita. Oke, lanjut lagi Om ya. Ini juga di satu spot juga nih, MG nih. MG. Itu arah ke depannya Om. Arah ke depan ya. Iya. Ini daerah itu sangat-sangat komplit ya berarti ya di spot ini ya. Sih komplit tuh. Ikannya ada juga ikan MG, ikan baramundi tadi, ya kan? Tenggiri papan, alu-alu pun ada Om. Ada. Terus kalau hari-hari tertentu tuh biasa ikan pesut ada Om. Ya, dulu kan ikonnya itu ikan pesut di situ tuh. Di Batu Ampar itu. Iya. Udah punah ya. Masih ada. Punah sih belum. Ada momen dia masuk ke spot kita.
masuk ke spot angler Kalbar lah ya. Ya. Masuk ke situ itu jumlahnya pun nggak banyak, nggak sedikit, sampai 8 ekor Om. Dan ukurannya besar-besar. Besar-besar ya. Cuman beberapa tahun ini lama saya nggak ketemu. Saya pernah itu Om ketemu pesut, tapi kawan kan pernah tuh dulu tuh waktu ada di stasiun TV juga kan main Iya, iya. tentang pesutnya Iya, iya. di Batu Ampar Batu itu. Ampar, ya. Heeh. Iya. Pas kebetulan saya arah tripnya mau ke Kayong, nah ketemu itu pesutnya lagi main itu di Lagi main, samping iya, motor betul. itu. Iya, iya. Itu momen yang langka itu. Itu Susah kan ketemunya Susah. kan, tapi ada. Ya kan? ada, memang ada. Nah, dulu pernah nelayan mendapatkan itu. Kena pukatnya. Pendapatnya ya Om. Pernah. Oke, lanjut lagi Om ya. Ini nih zaman apa? Zaman jadul nih kawan-kawan, nih kerandang nih dia di freshwater nih. Waktu zaman dulu, zaman masih jadul-jadul ini. Nih rambut udah masih ini, Oh, rambut masih putih, masih putih hitam. Hitam lah, sekarang ini udah. Sekarang udah putih. Tapi keren ini, keren. Oke, lanjut lagi Om. Nah, ini yang tadi yang diceritain Om ya. Iya. Mengeksplor Explore itu kita bertiga Om. ketiga. Bertiga kita. Bertiga kan berempat. Explore itu sampai ke Pak Yasin itu, mau ke Padang Tikar. Padang Tikar jauh juga ya. Jauh. Pakai speed 15 PK. Ini 40 nih Om. 40 ya? Kita pinjam punya kawan itu. Speed Berarti saya cepat kan lagi. 15. Saya takutnya ini kan nyebrang laut Om masalahnya. Jadi dapat info katanya di spot itu banyak ininya apa, jumlah spesies ikannya tuh lengkap. Komplit juga. Nah, jadi kita kejar sana. Hasil nggak? Hasil ada. Ada ya. Kakap. Itu lah tadi MG, ikan-ikan toman dapat juga sih. Iya ya. Cuman ya terlalu jauh lah itu. Jauh ya. Explore jauh. Kita sampai 4 hari ini. Wih, gila. 4 hari, 2 drum lebih. Bensin 2 drum. 2 drum. Enggak, bukan 2 drum. 1 drum 200 liter ya? Ya, 200 liter. 218 liter saya habis bensin. 1 drum lebih. Ya, 1 drum Satu lebih. lebih. Iya. Tapi lumayan juga. Lumayan, betul. Lumayan agak boros 40. Om, kalau lihat-lihat speed ini, saya ingat almarhum. Iya. Almarhum Pak Abbas. Iya, Pak Abbas ya. Ya, dulu Iya. pernah kan sama Om Doni ya kan, Iya, iya. mengeksplor Iya. Toman Erasin juga kan, ada sama kawan kita betul, juga betul, kan. betul. Oke kawan-kawan, sekedar informasi ya, salah satu pentolan angler pentolan Kalimantan Barat, bahkan itu nasional, Iya, iya. bahkan Betul, juga betul. internasional juga tuh. Pak Abbas. Senior kita Pak Abbas Oakley ya, baru saja kemarin, baru berapa bulan ya. Iya. Beliau tuh banyak sekali memberi kontribusinya kepada kita, bahkan di seluruh Indonesia lah. Banyak sekali kontribusinya ya. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisi Amin, Allah amin, Subhanahu amin. wa taala. Amin. Oke, lanjut lagi Om ya. Ini saya jelaskan dulu kawan-kawan, menampilkan foto Om Apri Nyipa. Iya. Jadi gini kawan-kawan, Om Doni itu orangnya yang paling nggak suka di foto sebenarnya. Betul itu. Dia lebih senang mendokumentasikan kawan. Iya. Makanya saya tanya, Om, ada nggak teman-teman foto-foto? Bingung kita carinya. Ada, cuman mau dibongkar dulu satu Iya, persatu. betul, lama. Pas kebetulan ketemu tadi Om Doni, langsung aja ketemu, kita langsung podcast di sini Om, Iya. gitu kan. Nah ini kan kenapa yang tadi saya bilang ini menggambarkan Toman Erasin, kan ada nipah. Ada nipah itu. Ada nipah, kan? Betul, betul. Jadi kan kalau nipah itu kan identik sama air asin, Air kan? asin. Pohon-pohon air asin itu kan, Kadang ada pohon bakau itu. pohon bakau. Bakau itu kan identik sekali. Kalau nipah itu masih orang Muara kurang masih ada. percaya lah. Iya. Tapi kalau udah bakau di dalam, itu udah nggak bisa ngelak itu. Tetap Itu Toman memang air asin. betul-betul asin. Benar kawan-kawan. Memang ada Toman air asin. Ini buktinya. Kita datangkan langsung yang mengeksplor, yang buka pertama kali untuk casting. Ya, untuk casting. Ya. Nih, beliau nih sangat kontribusi juga nih di spot Toman air asin. Oke, lanjut lagi. Nah, ini foto-foto Om Doni di air deras nih. Lama. Berkesan sekali nih. Kalau di air deras, Om Doni juga spesialnya di sini. Ya.
Ini hampalan Foto yang lama ya itu. Iya, betul-betul lama ini. Sekarang jarang dokumentasi, kenapa sih Om? Alasannya? Ya itulah, saya sekarang agak malas saya sekarang. Sukanya mau Posting itu. sukanya motoin kawan, tapi di foto Ya, nggak mau gitu. Sukanya saya sekarang lihat kawan senang. Benar. Jadi saya kan jarang mancing dekat-dekat gitu Om. Ya apalagi yang balik pulang hari gitu. Saya sukanya jauh sekali mancing itu puas. Ya bagi diri saya puas karena kita kan hanya sekedar hobi Om. Iya. Explore tuh bagi saya sama dengan saya tuh berpetualang Om. Jadi ada kesenangan tersendiri lah. Kalau dapat ikan di tempat yang baru, walaupun itu bukan baru sekali saya yang pertama Om, bukan. Itu baru dalam pengertian saya pun dapat info dari nelayan. Kalau di freshwaternya saya dapat info dari angler-angler lokal sempat Om. Yang kita kan namanya kita di hobi mancing ini, semua itu bersaudara. Iya benar. Ya kan? Dimana kita mau datang, mereka tuh welcome, asik gitu. Jadi kita tuh netral aja. Iya betul. Enak kan? Enak. Kalau mau kesana kesini Iya, enak. mereka menyambut baik lah. Benar. Oke, ini foto Om Doni di ikan air arus deras. Oke, lagi. Om Thomas itu. Oh iya, Om Thomas ini. Sama Om Yudi. Iya. Di Toman Air Asin Toman juga Air kan. Asin itu. Tukang fotoin Om Doni juga nih. Bukan Tukang itu fotonya. kayaknya. Oh, bukan ya? Bukan. Itu Om Aprinipa kayaknya. Aprinipa. Mm-mm. Nah, itu ada di belakang ada pohon bakau itu. Itu ya. Pohon bakau. Oke, lanjut lagi. Di freshwater. Freshwater itu danau. Lama ini juga nih, foto-foto lama juga nih. lama. Foto-foto terupdate yang terbaru susah dapatnya. Ada kita kemarin trip itu Heeh. di 2011 itu sama Om Roni sama Om Hendrik. 2011 lama Om, 2021. 2021 kemarin ya, Iya. Om ya. 21 ya. Kebetulan Om Roni ada di sini. Kemarin saya ke sana tuh lumayan juga tuh. Dapat hasilnya sih lumayan. Di air asin. Bukan, iya. di freshwater di Freshwater danau. ya, di freshwater. Banyak juga hasilnya. Yang itu ya kan ceritanya yang piam itu. Iya, piam. Toman di arus deras Om. Waduh. Nggak kalah tuh sama teman air asin tuh tarikannya. Luar biasa ya. Teman arus deras. Oke, lanjut lagi ya. Oh ya, ngomong-ngomong ya kawan-kawan ya, Om Doni Acil nih salah satu ownernya toko outdoor yang ada di kota Pontianak. Ini udah familiar nih dibagi kalangan-kalangan kawan-kawan yang hobinya suka berpetualang atau yang berurusan dengan inilah alam atau karena dia juga menyediakan toko outdoor. Itu namanya 2D Adventure. Ya, ini sesuai dengan bajunya. 2D Adventure itu berada di mana, Om? Jalan Urai Bawadi Om. Jalan Urai Bawadi sama satu lagi di tokonya di Nusa Indah. Boleh kawan-kawan yang ingin ingin pesan barang-barang outdoornya Om Doni, silakan nanti saya lampirkan di sini. Thank you. Mantap. Lanjut lagi Om. Nah, ini kerandang nih. Oh, ini baju ini ya yang disangka sama tadi nelayan itu ya. Iya, betul. Kaget ya. Iya, ini penting polisi kehutanan nih katanya kan. Padahal itulah. Jadi bawain parang. Aduh. Karena kan mancing ini memang harus keren. Iya benar. Ya kan? Biar enak gitu orang lihatnya. Fotonya juga, wah ini kelihatan. Iya. Wah ini foto kerandang. Cuman ya bahayanya juga ada Om. Apa tuh Kalau bahayanya? kita explore pakai baju seperti ini nih. Kayak tadi itu ya. Itu tadi lah. Kita dikira kan, waduh. Udah, ini polisi hutan nih katanya kan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ikan sumpit. Di spot sana ada. Di spot ini juga kan? Ada. Spot air asin ini kan? Ada. Jadi spot sana tuh kalau kita explore ke tempat yang baru, apalagi spot air asin Om. Oke. Jadi saya pernah dapat pengalaman yang betul-betul bikin saya kepikir terus sampai sekarang.